dosen pengampu kami yaitu Ibu Rina Juliana MPDI. Ya. Yaitu pengertian kopi. Yaitu secara istilah yaitu kopiah Java, artinya secara bahasa yaitu samar atau tidak jelas. Secara istilah yaitu kuah yaitu lapas yang maknanya belum jelas karena ada sebab tertentu sehingga memerlukan penelitian lebih lanjut atau pembahasan yang lebih mendalam. Tapi contoh ayatnya terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 38. Ya, contohnya dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Contoh lafaz kopi terdapat di sini yaitu wasariqu. Asariqu artinya pencuri atau koruptor. Jadi lafaz asariqu belum jelas sama menunjukkan hukum kopi terjadi karena adanya kesamaran dalam penerapan lapas pada kasus tertentu sehingga diperlukan ijtihad agar hukum yang dimaksud dapat dipahami dengan tepat dalam usul fiqh. Kopi memerlukan penelitian dan ijtihad agar maksud hukum dapat dipahami dengan tepat dalam usul fiqh. Yaitu secara bahasa al-muskilu huwa syai'un as-sa'bu wal qamidu fi fahmihi. Jadi muskil adalah sesuatu yang sulit atau samar untuk dipahami. Muskil secara istilah yaitu Bismillahirrahmanirrahim wal lafzu allazi la yadullu bi siratihi ala al-muradi minhu bal la budda min qarinatin kharijiyatin tubayyinu al-murada minhu. Artinya yaitu memerlukan penjelasan tambahan agar makna dan hukum yang dimaksud dapat dipahami dengan benar dalam usul fikih. Oke. Contoh lafaz muskil dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 28 yaitu Bismillahirrahmanirrahim wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Contoh muskil yaitu terdapat di kata quru. Lafaz quru yaitu memiliki lebih dari satu makna sehingga menimbulkan perbedaan pemahaman di kalangan ulama. Oke.
penunjukan hukum, yaitu muskil memerlukan penafsiran agar makna dan hukum yang dimaksud dapat dipahami dengan tepat dalam usul fikih. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Istiqomah. Baik, itu adalah lafaz mujmal dan mutasyabbih. Saya akan bahas lafaz itu. Secara istilah, lafaz mujmal adalah lafaz kalimat yang maknanya belum jelas sehingga banyak yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut agar dapat dipahami maksudnya. Secara istilah mutasyabbih ini, lafaz mutasyabbih adalah lafaz atau ayat yang maknanya samar-samar dan sulit diketahui. Contoh dari lafaz mujmal ini ada dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, aqimus sholata wa atuz zakat. Yang artinya itu dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ciri-ciri mujmal itu yang pertama, maknanya itu jelas. Yang kedua itu membutuhkan bayan. Ketiga itu tidak dapat langsung untuk diamalkan secara jelas. Jadi analisisnya menurut kami, analisisnya itu mujmal itu menunjukkan sifat bahwa jadi lafaz mujmal itu menurut saya analisis lafaz mujmal itu adalah lafaz mujmal yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu benar-benar ada hadis saling berkaitan dengan Al-Qur'an. Terus kalau analisis mutasyabbih itu, lafaz mutasyabbih itu adalah lafaz yang atau ayat maknanya yang samar-samar dan sulit untuk dipahami oleh manusia. Hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.